Siang, Ibu. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita akan mulaikan pembelajaran fisika kita hari ini, kita akan buka dengan doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Wan. Ada link yang di Classroom. Itu Ibu sudah kirimkan untuk mengabsensi. Hari ini Ibu lihat sudah ada yang mengabsensi, tapi Ibu akan absensi lagi secara langsung. Jadi yang Ibu panggil namanya, silakan menjawab ya. Randy? Hadir, Ibu. Nurafni? Hadir, Ibu. Ires? Hadir. Oke, baik. Semoga walaupun saat ini sudah jam-jam rawan, tapi tidak mengurangi minat siswa-siswaku sekalian untuk dapat belajar fisika dengan baik. Ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan mengetes dulu pengetahuan tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah adik-adik pernah melihat benda itu yang ketika ditarik atau ditekan, itu akan kembali ke bentuk semula? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kalau pernah, kira-kira disebut apa sifat tersebut? Elastis. Elastis, Ibu. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Hooke. Sebelum kita mempelajari hukum Hooke, Ibu akan mengetes dulu kemampuan awal Anda di kuisis. Jadi silakan join di kuisis di link ini yang sudah Ibu bagikan di Classroom dan juga di grup WA. Coba tolong diakses kuisisnya. Sudah bisa dimulai? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai kuisnya. Oke, jadi nilainya di posisi 3 ada Safira, lalu Ires, dan Daniel di posisi 1 untuk pretest. Jadi nanti setelah kita belajar, harapan Ibu nanti akan naik ya untuk teman yang lain. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan di depan ini adalah penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah penerapan hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke. Sekarang, diperhatikan permasalahan yang muncul di sini. Kira-kira menurut Anda pada saat ini Adis ya tidur di lantai dia tidak merasa nyaman, sementara di spring bed dia merasa nyaman. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Randy. Karena di spring bed terdapat pegas yang membuat Adis nyaman tidur di spring bed. Oke, itu adalah jawaban. Nanti kita akan buktikan lewat percobaan yang akan Anda lakukan berkelompok. Yang kelompoknya itu Ibu sudah bagi, ini kelompoknya, jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan Anda bekerja di kelompok, melakukan praktikum, simulasi mengenai hukum Hooke di TED, yang linknya Ibu sudah bagikan ya, di Classroom dan di WA. Oke, jadi silakan sekarang dibaca LKPD yang telah Ibu bagikan juga di Classroom untuk langkah yang pertama terlebih dahulu. Silakan berdiskusi di kelompok. Paham kira-kira? Paham, Ibu. Ya, silakan. Ya, sudah? Sudah, Ibu. Oke. Kita akan melaksanakan simulasinya. Simulasi di PET. Jadi silakan Anda buka PET di kelompok, terus dikerjakan langkah 2. Nanti Ibu akan pandu dari sini, dan ada nanti sebentar satu orang teman Anda akan mensimulasikan. Ibu minta siapa yang bisa mensimulasikan? Saya, Bu. Oke, Putri Najli bisa. Putri Najli simulasikan, nanti kelompok lain kerja dengan kelompoknya. Ya, silakan Putri Najli.
Aturlah spring konstanta pegas tetap pada 200 Nm dan pindahkan gaya menjadi 20 Newton. Setelah applied force-nya diganti 20 Newton, dilihat ya pertambahan panjangnya. Itu yang hijau delta X-nya ya, dicatat. Yang terakhir berapa variasi gayanya? 100. 100. Oke, selanjutnya gayanya tetap di 100, konstantanya yang kita rubah. Ini variasi yang terakhir. Berapa? Sudah? 500. Jadi sudah selesai dengan simulasi. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk kelompok-kelompok diskusikan hasil simulasi tadi. Jadi diskusikan, dijawab untuk analisis data. Setelah menjawab analisis data, Anda bisa menarik kesimpulannya. Ya? Iya, Ibu. Oke, sudah selesai untuk kesimpulan? Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Anda sementara mengerjakan ini, Ibu melihat keaktifan kelas ya. Nanti Ibu nilai untuk penilaian sikap dan praktikumnya. Oke, jadi silakan hasil LKPD Anda hari ini dibuat yang baik, dibuat laporannya, dibuat presentasi PowerPoint. Nanti kita akan presentasikan. Kita lanjut sekarang ke ice breaking. Oke, Ibu punya games ya. Ini untuk memusatkan perhatian Anda. Sekarang punya kan jam dinding. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 6 itu 11. 6 tambah 7 itu berapa? 8. 1. Jadi baik. Jadi 6 Satu, Ibu. tambah 7 itu 1. Adis, coba dijelaskan, Dis. 6 tambah 7 itu sama dengan 13. Kalau di jam dinding, di 13 itu sama dengan angka 1. Tepuk tangan dulu untuk Adis. Sudah ya, jadi jelas untuk ice breaking-nya. Nah, sekarang mereka kelompok yang bersedia kembali untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, saya siap, Ibu, dari kelompok 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah Van Gobel. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, pada langkah 1 ini terlihat jelas bahwa ada perbedaan seseorang atau Adis yang tidur di spring bed dan di lantai. Oke, dan selanjutnya ada pertanyaan, mengapa Adis merasa lebih nyaman tidur di spring bed dibandingkan di lantai? Jadi dari diskusi kami, karena di spring bed terdapat pegas yang menjadikan spring bed itu empuk dan nyaman. Selanjutnya adalah hasil praktikum kelompok 3. Oke, pada tabel 1, yang diubah adalah gaya dan yang ditetapkan adalah konstanta. Oke, tabel kedua, yang diubah adalah konstanta dan yang tetap adalah gaya. Oke, yang selanjutnya analisis data. Di sini soal nomor 1, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas yang dihasilkan jika gaya yang diberikan semakin besar. Jadi dari diskusi kelompok kami, jika gaya yang diberikan pada pegas semakin besar, maka nilai pertambahan panjangnya semakin besar pula. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, dari simulasi yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, terlihat jelas jika nilai konstanta semakin besar, maka semakin kecil pertambahan panjang pegasnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang kita akan luruskan dulu untuk hukum hook yang kita pelajari tadi ya, agar supaya tidak terjadi miskonsepsi di sini. Jadi dari percobaan yang telah adik-adik lakukan, di situ kan di tabel 1, tabel 2, itu beda. Tabel 1 yang divariasikan adalah gayanya, dan yang di tabel 2 yang divariasikan itu adalah konstantanya. Ketika kita tambah gaya dengan konstanta yang tetap, yang terjadi adalah pertambahan panjangnya jadi makin besar. Ya, jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya. Itu yang pertama. Ketika yang kedua, yang kita variasikan itu adalah konstantanya. Nah, ketika kita variasi konstanta, yang terjadi kebalikan. Jadi ketika gayanya tetap dan konstantanya kita rubah, pertambahan panjang itu berbanding terbalik dengan konstanta.
Dari situ baru kita bisa tarik kesimpulan, oh ternyata pertambahan panjang itu sebanding dengan gaya, terus berbanding terbalik dengan konstanta. Sehingga dapat ditarik rumus matematisnya itu delta X sama dengan F per K. Nah, delta X sama dengan F per K itulah yang merupakan rumus matematis dari hukum Hooke itu sendiri. Ya, jadi bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, coba diperhatikan. Ini adalah pengaplikasian hukum Hooke. Nah, yang di tabel ini apa saja yang diketahui? Coba dilihat. Gaya dan pertambahan panjangnya. Jadi gayanya 4. Delta X-nya itu adalah 1 cm. Kita rubah ke meter jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai K. Ya. Sekarang penyelesaiannya. K itu rumusnya adalah F per delta X. Kita isi nilainya. Jadi nilai F ini adalah 4. 1 kali 10 pangkat min 2. Yang di bawah itu. Sekarang nilainya tinggal kita bagi saja. Ya, 4 bagi 1 berapa? 4. Dikali 10 pangkat 2. Hasil dari nilai konstantanya itu 400 Newton per meter. Dari sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, sudah paham berarti. Ya, paham. Ya, ini gampang ya. Oke, sekarang coba kita latihan soal. Coba dibuat latihan soalnya. Jawabannya berapa konstanta pegasnya? 50 Newton per meter. Oke. Sekarang, setelah kita melalui pembelajaran, maka akan ditarik kesimpulan. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, Safira silakan. Baiklah, kesimpulan hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke yaitu benda tidak melewati batas elastisnya, maka pertambahan panjang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan konstanta. Rumusnya adalah delta X sama dengan F per K. Tepuk tangan dulu untuk Safira. Oke, sampai di situ Ibu rasa Anda sudah paham. Sekarang kita akan melaksanakan tes untuk mengukur kemampuan. Jadi silakan adik-adik sekalian akses kuisis yang sudah Ibu bagikan linknya di grup. Kuisis untuk post test, ya. Tolong diakses. Oke, sudah, kita start saja ya. Kita bisa Ya. start untuk kuisnya, oke. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita lihat untuk posisinya. Posisi 3 Bidlia, posisi 2-nya Safira, dan posisi yang pertamanya adalah Adi. Oke, jadi itu tentang kuisnya. Ibu melihat bahwa jawaban Anda sudah hampir benar semua. Kita akan lanjut sekarang untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksinya? Saya, Bu. Oke, silakan Wandi. Menurut saya model pembelajaran pada hari ini sudah cukup baik karena membuat siswa jadi lebih aktif. Oke. Terima kasih. Terima kasih Wandi. Baik, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Untuk pertemuan kita yang berikut itu adalah mengenai susunan seri dan susunan paralel dari pegas. Jadi itu tolong Anda baca materinya di rumah. Dan jangan lupa Ibu minta tolong untuk LKPD sama PowerPoint yang sudah Anda buat, Anda upload di Google Classroom. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Ibu minta 1 orang siswa untuk pimpin doa. Saya, Ibu. Oke, silakan Safira. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Safira. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Siang. Siang, Bu.